Selamat pagi Bapak Heri. Oke. Mohon izin ulun pagi ini meminta waktu kian untuk melakukan wawancara terkait dengan program pendidikan guru penggerak, di mana kami di guru penggerak ini ada materi modul yang membahas tentang dilema etika. Jadi kami ditugaskan untuk melakukan wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah terkait permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika. Iya. Nah, bisa ulun mulai Pak? Silakan. Selama ini Bapak, Iya. bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya. Sebenarnya istilah dilema etika itu adalah sebuah keputusan yang ibaratnya itu simalakama ya. Okay. Ada dua aspek. Kalau kita putuskan satu, bagaimana efeknya, kemudian sementara yang satunya lagi kita putuskan, yang dimaksudkan dengan dilema ini ya tentu saja saya harus mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang mungkin ya berkembang atau yang terjadi pada kawan-kawan guru. Jadi saya akan mencari pendapat yang lain dulu, minta tanggapan yang lain kawan-kawan guru, sehingga apa yang menjadi keputusan itu kan harus betul-betul dapat berefek yang baik untuk kedua belah pihak. Istilah peribahasa saya itu kodok nggak mati, ular nggak lapar. Nah, jadi dilema ini memang terjadi dalam setiap pengambilan kebijakan atau pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sebelum saya mengidentifikasi, tentu ya harus melihat dulu apa permasalahannya, kemudian bersinggungan dengan apa saja kasus-kasus yang terjadi, sehingga kita perlu minta pendapat yang lain, pertimbangan yang lain, terutama Wakasek, kawan-kawan BK atau kawan-kawan yang lain. Itu dulu Pak yang kita lakukan sebelum kita memutuskan dalam mengambil keputusan. Mohon izin Pak, ada ibu dari rumah buku ya. Nah, sebentar Pak. Kemudian selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak? Iya. Sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, bagaimana pengambilan keputusan? Jadi dengan mengambil keputusan ini tentu kita mempertimbangkan tadi dari aspek-aspek, pertama mungkin dari aspek sosialnya, aspek moralnya, sehingga kedua hal yang mungkin sama-sama benarnya, tapi tentu kita harus mengambil satu keputusan. Nah, sebelum kita menyampaikan satu keputusan, tentu kita pertimbangkan dulu apa-apa yang menjadi bagian yang memang harus kita terima, itu dengan konsekuensi tidak semua masalah itu bisa memuaskan hati kita, terutama ada dua kasus atau dua kepentingan yang saling berbeda. Jadi saya lebih cenderung menyampaikan aspek ini supaya yang bersangkutan masih bisa menerima, walaupun itu tidak sepenuhnya bisa terpuaskan. Nah, atau hasratnya itu dari seseorang yang mungkin berselisih, berkonflik. Makanya biasa kan Bapak selalu meminta pendapat wakil-wakil, ya. Jangan hanya pendapat saya saja, sehingga ketika keputusan itu tidak lagi bukan keputusan pimpinan, tapi keputusan institusi, ya, keputusan bersama. Hanya itu aja dulu Pak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Ya, itu tadi langkah yang pertama, kita mengidentifikasi
identifikasi dulu kasusnya, kemudian dengan siapa saja masalah ini bersinggungan. Setelah itu baru setelah kita mendapatkan kasus itu dengan jelas, persoalan dengan jelas, baru kita minta pendapat rekan-rekan guru, terutama Wakasek dan kawan-kawan guru tadi Pak. Jadi supaya kita betul-betul menyampaikan sesuatu itu dengan pertimbangan yang memenuhi apa bahasanya ini, perasaan, tidak hanya perasaan seseorang saja, tidak selalu pimpinan itu dalam mengambil keputusan selalu benar Pak. Makanya Pian selalu kan tahu bahwa saya selama ini di sekolah tidak pernah memutuskan sesuatu itu sebelum minta pendapat yang lain. Nah, itu Pak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif ya, dalam membuat keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya kembali lagi, karena yang ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan berhubungan dengan dilema etika. Etika ini kan yang berhubungan dengan rasa kenyamanan secara secara nilai rasa. Iya. Ya, etika ini mungkin nilai-nilai pergaulan, nilai-nilai yang lebih luas, yang lebih umum. Tentu harus betul-betul kita menerapkan seperti tadi yang saya katakan, adalah kita mengidentifikasi dulu. Setelah identifikasi, maka keputusan yang kita ambil adalah keputusan dari memperhatikan suara yang lebih kepada, ibarat masalah itu kalau kita timpakan kepada diri kita, kira-kira gimana rasanya? Iya. Tenggang rasanya Iya, tenggang rasanya itu ke diri kita. Iya, jadi tidak selalu harus mengikuti aturan yang saklek atau ya bentuk-bentuk yang biasanya peraturan itu kan kadang-kadang kaku. Nah, oleh karena itu ya etika ini yang memenuhi rasa pantas tidak pantas dalam diri kita, atau kalau kita kenakan itu pada diri kita, itulah yang keputusan yang paling efektif yang kita ambil. Kemudian ada nggak Pak hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Itu maupun tantangannya lah. Ya, tantangan dalam mengambil keputusan itu apabila ada aspek yang memang kita tidak tahu secara rinci, mungkin tidak mendengarkan secara utuh kasusnya seperti apa, kemudian apalagi ini sudah berhubungan dengan hal-hal yang melanggar hukum misalnya. Nah, ini agak-agak repot kita menentukan dalam pengambilan keputusan itu Pak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ada jadwal? Kalau jadwal itu ya secara khusus tidak ada sih tertulis. Cuma kita dalam menyelesaikan kasus-kasus ini berdasarkan informasi yang kita terima saja, atau pengaduan apa yang seperti apa saja. Kita tidak akan membuat jadwal yang kaku. Kalau kita membuatkan jadwal, berarti pada hari-hari tertentu mungkin kawan-kawan atau yang bermasalah tidak akan bisa menemui saya. Jadi di saat saya, kebetulan kan saya ini kan selalu sering ada di sekolah, jadi setiap saat kawan-kawan bisa menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan yang dilema etika ini Pak. Jadi jadwalnya ya situasional. Jadwalnya itu tidak kaku tapi fleksibel dan tidak tercantum gitu Pak. Nah, kemudian apakah ada Pak faktor-faktor yang selama ini justru mempermudah dari persoalan dilema etika ini dan pengambilan keputusan? Yang membuat saya mempermudah itu yang pertama, kita memperbaiki komunikasi dulu dengan semua kawan, ya, memperbaiki komunikasi Pak. Kalau sudah komunikasinya atau kita keterbukaan kita dalam setiap permasalahan, dalam setiap kasus yang ada di sekolah, tentu akan lebih mudah kita menyelesaikan masalah Pak. Ya, yang penting kan keterbukaan gitu.
Kemudian ini yang terakhir. Jadi dari kesimpulan ini adakah Bapak menyampaikan pesan, saran, pembelajaran bagi kami ini yang bisa kami petik ya dari pengalaman Bapak mengatasi permasalahan dilema etika ini? Iya. Nah, jadi kesimpulannya atau closing statement saya, yang pertama, kita bekerja ini dalam kumpulan bersama-sama orang-orang yang memang punya latar belakang berbeda. Tentu kita harus betul-betul ya bahasanya itu memberikan rasa tanggung jawab yang penuh dan keikhlasan, Pak. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu dengan amanah, dengan ikhlas, mungkin kawan-kawan melihat saya ini kadang-kadang yang seperti apa laku saya, tapi apabila dalam diri kita sudah tertanam bahwa kita melakukan tugas itu dengan ikhlas, dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan ikhlas pasti berkah. Nah, itu kan yang selalu Pak yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, ayo kita halalkan gaji yang kita terima, nah supaya kita betul-betul apa yang kita terima itu berkah buat anak istri kita dan tidak menimbulkan mudarat di kemudian hari. Nah, oleh karena itu setiap persoalan tentu harus kita komunikasikan dengan baik bagaimana solusi penyelesaiannya. Kemudian dalam melaksanakan tugas kita harus betul-betul lihat motivasi kita bahwa ini adalah misi dari pelayanan kita ini, betul-betul bagaimana kita menangani anak didik kita. Dan kalau kita ikhlas menangani anak didik kita, tentu juga anak kita sendiri pun akan ikhlas dididik oleh orang lain. Itu aja Pak yang patokan pedoman yang bisa membuat kita itu dalam melakukan tugas itu jadi nyaman Pak, jadi tidak ada beban gitu akhirnya Pak. Karena apa yang kita lakukan itu kan semuanya keterbukaan, ya, keikhlasan, ya, kejujuran, nah, dan penuh tanggung jawab. Itu Pak yang mungkin membuat kita pada akhirnya, apalagi seperti saya ini Pak, 2 tahun lagi udah 2 lebih tahun sedikit aja, boleh dikatakan saya ini mengabdi sudah 30 mulai tahun 89 Pak. 89 berarti sudah 35 tahun ya. Iya. Nah, sudah 35 tahun. Jadi merasakan selama ini ya saya fine-fine aja, dan dalam lingkungan kerja di mana saja saya merasa tidak ada musuh Pak. Karena kan yang pertama saya tidak pernah memposisikan kawan itu sebagai anak buah, tapi sebagai kawan. Kemudian saya menjaga komunikasi. Kawan guru itu seberapapun mudanya Pak, bahkan muda dari anak saya sendiri saya selalu panggil bapak atau ibu kan. Ada pernah kalau ikam atau yang bahasanya itu yang kadang-kadang merendahkan. Nah, jadi kita di sekolah ini apalagi lingkup pendidikan ya tentu memberikan kata-kata yang memang keteladanan kita, tutur kata kita itu kan mencerminkan apakah patut digugu dan ditiru. Nah, itu aja Pak. Nah, kan demikian Pak. Jadi ini hasil wawancara ini sungguh mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami khususnya ulun ke depannya dalam berkarir dan mengabdikan diri. Iya Pak. Terima kasih ke Bapak atas sama-sama. waktunya. Mohon maaf bila ada ulun kekurangan. Ya, sama-sama. Ayo. Terima kasih Bapak. Ya.